taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Alhamdulillah ya lazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang mau bahagia angkat tangan kanannya. Yang kanan, gak usah digoyang, saya udah ada istri. Angkat. Yang tinggi, lipat jarinya, lipat. Turunkan dengan cepat. Kurang cepat. Angkat lagi, lipat. Yang cepat ya, belum. Lihat ke sini, lihat. Tempelkan jempolnya di dagu, ya, dagu, iya. Dagu mana Bu? Ibu dagunya mana? Dagu itu majidat. Dagu ibu mana? Nah, dagunya ke situ ya.
Masya Allah, belum apa-apa udah salah fokus ya. Jadi kalau ustadznya salah jangan ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya pakai opak, makan opak pakai buras. Kurang kompak dan kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makan buras pakai terasi. Udah keras tapi agak emosi. Jawab salam aja bentak-bentak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqo bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Bapak Ketua DKM Masjid Jami apa namanya? Masjid Raya Telaga Kahurifan yang hari ini diwakili oleh Ustadz Agus yang noongan kan itu kadia ya. Noongan kamera. Ibu Ketua Majelis Ta'lim Mar'atus Salihah yang lagi cari pasangan dengan doa-doanya. Ibu-ibu Ketua Majelis yang hadir, ibu-ibu jamaah semua, wabil khusus sahabat saya, istrinya Pak Haji Joko ya, Bu Hajanti, alhamdulillah, MC dan siapapun yang hadir. Kalau saya sebutkan satu-satu sampai besok ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bilang saya jika memang cocok ya. Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Angkat tangan, ulangi. Siapa ingin hidupnya bahagia? Kurang kenceng suaranya. Siapa ingin hidup bahagia? Masya Allah. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa ingin masuk surga sekarang? Nggak ada yang sekarang. Kenapa nggak ada ya? Daripada nanti sekarang juga nggak apa-apa masuk surga. Alhamdulillah. Lumayan ya, Bu. Al-Quran mengingatkan tadi surat Al-Imran 133 yang dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannah. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga. Jadi harus bersegera. Kenapa harus bersegera? Karena kita tidak pernah tahu malaikat maut posisinya ada di mana. Ya. Dulu di sini ada imam masjid. Orang soleh baik di masjid ini, saya sampai merinding mendengarnya. Beliau wafat dalam keadaan sholat menjadi imam. Ya, betul ya Pak Agus ya? Di musola ya, artinya sedang jadi imam di musola. Tapi sedang keadaan sholat bahagia, subhanallah. Di Bandung ada wali kota Bandung namanya Bapak Oded. Habis khutbah mau sholat meninggal dalam keadaan berwudu di hari Jumat setelah menyampaikan pesan-pesan dan meninggal dunia. Bahagia wafatnya. Lebih bahagia lagi Pak Oded yang sibuk mengurus masyarakat, ternyata semua anak-anaknya penghafal Al-Quran. Sibuk beliau mengurus rakyat, tapi sibuk juga dengan keluarga, ingin surga, semua diraihnya. Kita kadang-kadang pura-pura sibuk. Kemana Bu? Sibuk. Sampai lupa bagaimana ngurus diri sendiri. Bacaan Al-Quran gak nambah-nambah. Baca kuliah aja gak beres-beres. Walantum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum. Walantum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum. Walantum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum. Walantum abiduna ma'abud. Sampai berkeringat lakum dinukum gak ketemu. Gak beres-beres. Ingin bahagia Bu?
Hidup di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Bisa dibikin surga tuh di dunia, ya. Bagaimana caranya? Satu, rumusnya. Ini rumusnya yang sudah saya rasakan. Saya tidak menasehati kecuali saya mencobanya, alhamdulillah berhasil. Ya. Bu Yanti kemarin ikut haji ya dengan kami ya Bu ya, dengan rombongan jamaah. Saya dapat umroh setiap Ustaz, tiap bulan sekarang harus berangkat, dipaksa. Nurdin Kosasi, nurut dinas ongkos dikasih. Besok tanggal 25 berangkat insya Allah. Kemarin baru pulang 29, 25 berangkat. Nanti pulang tanggal 4 Maret, tanggal 9 Maret awal Ramadan harus berangkat lagi. Udah ada jadwalnya. Terbayang tuh ya. Subhanallah, ada orang nanya, Pak Ustadz nggak capek? Capek dari mana? Saya bahagia. Kan 9 jam naik pesawat tiap bulan. Anggap saja lagi nyetir mobil macet 9 jam. Sama aja tuh nggak? Tapi kesana mah berkah. Begitu turun di tempat suci yang subhanallah setiap doa-doanya diijabah. Ibu mau ke tanah suci? Mau naik haji? Mari saya gendong ya. Kan naik haji berarti naik Pak Haji. Aman. Kan naik haji. Kalau naik haji berarti naik Pak Haji. Ibu dari sini saya gendong sebentar sampai situ pulang. Alhamdulillah Pak, Mama baru naik haji gitu. Naik Pak Haji. Rumus hidup bahagia pertama, qalbun syakirun, hatinya harus selalu bersyukur. Syukur ada dua. Satu, menikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Ini makanan, buka, nikmati. Ya. Jika makanan itu tidak cocok dengan selera kita, jangan, apaan ini? Nikmatin aja. Karena kehidupan kita mumpung sehat. Dan kalau udah sakit mah makanan enak pun jadi enek, betul nggak? Sok ibu sakit, nggak terasa makanan mahal juga. Mau McD, Kentucky, hoka-hoka bento, kini-kini kunyuk, sama itu, susah dimakannya. Itu yakiniku bahasa Sukabumi, yakini-kini kunyuk. Jadi nikmati yang ada. Ibu rumah kecil, nikmati, karena tidak dinikmati juga tetap kecil, betul nggak? Tetangga punya mobil, kita nggak punya mobil, nikmati. Dan tidak nikmati juga tetap garasinya kosong. Nggak usah pusing-pusing, capek. Ya, halo. Ibu sakit gigi, sabar atau syukur? Sabar ketika nyut-nyut, syukur ketika ke dokter. Alhamdulillah ya Allah, gigi saya sakit. Kok Mama alhamdulillah? Alhamdulillah berarti dokter ada rezekinya. Kalau nggak ada yang sakit, terus dokter gigi sia-sia dong usahanya, kasihan. Betul nggak? Begitu sampai dokter, sama dokter bilang, ibu sakit nggak? Sakit dok. Alhamdulillah ibu bersyukur. Kok bersyukur dok? Saya lihat yang sakit cuman satu bu. Ternyata gigi ibu 32. Bersyukurlah bu cuman satu yang sakit. Coba kalau 32 gigi sakit semua. Ibu bagaimana rasanya? Aduh dok, satu aja dok. Melihat suami jadi 7 berjejer. Bayangin tuh. Itu nikmatnya hidup, betul nggak? Kalau bersyukur begitu, aman. Bu, beras mahal, syukur tidak? Syukur saja, yang penting kebeli. Dan tetap diusik mahal tetap aja harus beli. Betul nggak? Maka yang pertama syukur itu menikmati yang ada. Di rumah gak usah dipusingkan. TV kecil, nikmati aja, gak usah dipikirin yang gede. Susah, makin dipikirin makin gak kelihatan tuh TV. Iya. Sekarang kesini hujan, nikmati. Dan memang hujan maka karunia. Sekarang mah nggak ngaji, kan hujan rahmat Allah, ngaji undangan Allah. Dan kalau ibu tidak jadi mah Allah tidak jadikan, mencret juga bisa nggak nyampe ke masjid, betul nggak? Halo? Mulai mikir. Di rumah juga bengong, nonton TV nggak jelas, ya nggak?
Di sini mah duduk dapat pahala, nyender tidur nggak ada apa-apa, dapat pahala. Makanya orang yang pengajian menyender itu pahalanya diambil oleh tiang setengah, tinggal setengah. Mbah Haji langsung ngeser, setengahnya diambil tiang. Semangat, saking semangatnya nggak apa-apa, setengah-setengah, ya nggak? Jadi artinya karpet ini, tiang ini, semua yang ada di sini nanti akan jadi saksi di akhirat. Dikala ibu sudah dalam penghisaban di sisi Allah, amal-amal ibu kurang, maka karpet akan datang kepada Allah. Ya Allah, aku bersaksi bahwa dia sering hadir di majelis ilmu dan saya sering pernah diduduki olehnya. Ya Allah, saya menjadi saksi atas amal baiknya. Masya Allah, Bu, duduk di majelis teh banyak saksinya. Udah duduk di karpet, nyender lagi di tiang, tiang lagi ngomong, ya Allah, dia nikmat bersender kepada aku, subhanallah. Makanya kalau pengajian di kampung, bapak-bapak keliling, semuanya nyender, karena supaya tiangnya jadi saksi. Mama nyender ke sebelahnya lumayan, ya Allah, dia pernah jadi saksi, nyender di tunggung saya gitu. Jadi nikmati yang ada, nggak usah pusing dengan yang tidak ada. Mata ini indah Allah ciptakan di sini, ya betul tidak? Nggak usah kita menghina mata sendiri, kelilipan saja udah susah, betul nggak? Bu, indah nggak mata? Indah, bulu matanya kurang, nggak ada masalah, nggak usah dipikirin. Wah, supaya kelihatan cantik ditambah pakai ijuk ke sini, ya. Nggak usah, biasa aja nyantai, ijuk, alis pakai apa di sini, pakai dodol di sini ya, biasa aja. Bu, ibu cantik buat siapa? Kalau ke undangan cantik nggak? Di rumah cantik nggak? Kayak daster lepet, ya kan? Daster bekas setrikaan bolong. Waduh, Masya Allah, suami kebingungan, Bu. Kerja di kantor, sekretarisnya cantik-cantik, datang ke rumah, innalillahi, kan repot. Mata indah, Bu, bayangkan, ibu mau tidak punya uang 100 miliar, tapi matanya dipindahin ke telunjuk, kemana-mana. Yang paling repot itu ketika makan sama sambal. Susah. Allah kasih nikmat kepada kita, Masya Allah, luar biasa. Wajah ini, Bu, subhanallah, ibu punya hidung, nggak mancung, nggak ada masalah, yang penting lubangnya di bawah, betul nggak? Ibu mau hidungnya mancung, lubangnya di atas. Kalau hujan sedih, kemana Bu? Ya hujan. Ini alhamdulillah hidung bawah. Coba, Masya Allah, Allah ciptakan fi ahsani takwim, sempurna, maka banyak-banyak bersyukur. Betul nggak? Ibu sakit kaki, alhamdulillah ya Allah, tangan masih sehat, perut sehat, kepala sehat, hanya kaki yang sakit. Itu. Ini mah kadang-kadang, aduh ya Allah, ibu kenapa nggak pengajian? Bayangkan oleh ibu, kaki saya, dibayangin, orang lagi bahagia suruh ngebayangin masalah ibu, jadi pusing. Satu, menikmati yang ada, ya. Jangan pada nangis satu, Bu, tenang aja. Saya minum dulu ya. Kalau minumnya air putih, ceramahnya sebentar. Bismillah. Jangan mengeluh, nikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada, ya. Adanya air putih, jangan mikirin kopi, ya enggak? Yang penting air putih. Bersyukur sesuai ceramah. Iya. Bu, dua, jangan membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat orang lain, ya. Ibu, rumah nggak begitu besar, jangan dibanding-banding dengan rumah tetangga. Rumah ibu 1 lantai, jangan dibanding-banding dengan yang 2 lantai. Bu, dah yang 2 lantai juga rumahnya belum tentu tidurnya kepalanya di lantai 1, ya kakinya di lantai 2.
yang ada capek. Yang kedua, ibu juga harus tahu umur. Sekarang umur ibu sudah lolita, lolos 50 tahun, lihat tangga aja gemetaran. Betul nggak? Jadi nggak usah dibanding, pengen 5 lantai. Wah, aduh ya Allah. Naik ke sini aja tadi udah pegangan ke itu tuh, railing. Pegangan ke railing ada goyang-goyang begini badannya. Halo. Jangan banding-banding. Suami dibanding-banding dengan suami orang. Pak, ada apa sayang? Kesini, ada apa? Suami tetangga mah kemarin beliin emas buat istrinya. Pak, ada apa sayang? Suami tetangga mah kemarin beliin motor buat istrinya. Pak, ada apa sayang? Suami tetangga beliin mobil buat istrinya. Nggak ada ibu yang ngomong, Pak, ada apa sayang? Suami tetangga kemarin kawin lagi. Nggak ada yang begitu. Atau, Pak, ada apa sayang? Suami tetangga kemarin mati, kok bapak belum sih? Nah. Banding sana, banding sini, nggak bahagia bu. Orang yang banyak membanding-banding, melihat harta orang lain, nggak akan bahagia, capek. Saya pernah ceramah di Pondok Indah, ada ibu-ibu gelangnya panjang segini, nggak tahu emas, nggak tahu kaleng. Iya. Begitu ditanya, siapa yang bertanya? Saya. Badi tunjuk, silakan bu. Nggak jadi Pak Ustadz. Gitu doang. Capek bu. Makin mahal punya barang, makin capek ngurusnya. Betul nggak? Halo. Ibu punya sendal sebelah 500.000, sebelah 500.000, sepasang berapa? 1 juta. Pergi ke masjid disimpan di bawah, tenang nggak ngaji? Enggak, kenapa? Takut hilang, betul nggak bu? Makanya belum tentu bahagia itu dengan harga yang mahal. Ya, ibu kesini pakai sendal sebelah hijau, sebelah merah, tenang nggak? Tenang. Mau 2 tahun itikaf aman, nggak ada yang ngambil. Orang juga bingung lihatan. Halo, halo, halo. Makanya nggak usah banding-banding. Kau Ustadz tadi disuguhin kue, kami enggak. Ibu, itu rezeki saya bukan bu kue tadi. Belum tentu, saya dari tadi belum makan. Iya. Kata Bu Haji, Ustadz silahkan makan. Bentar ya. Baru gini dipanggil MC. Memang begitu. Nggak usah banding. Oh dia mah begini, dia begini. Biasa aja bu. Karena rezeki yang kita punya belum tentu jadi rezeki yang sesungguhnya. Karena harta yang jadi rezeki itu hanya 3 saja. Ya, 1 yang dimakan jadi kotoran. Ini bu rezeki ibu. Kalau dimakan, kalau enggak ibu bawa ke rumah. Tahu-tahu terpeleset, jatuh ke selokan. Tuh nggak jadi hilang. Iya. Ini kan niatnya mau dibawa ke rumah ya, buat di rumah. Tahu-tahu terpeleset, ini milik selokan, betul nggak? Itu rezeki itu. Makanya nggak usah dibanding-banding. Pak, si bapak itu mah beli mobil barunya, si ibu itu mah tokonya muni 5. Atau kalau semuanya dapat toko, itu siapa pembelinya? Kalau semua warga ini punya toko, terus yang beli siapa? Ya ibu duduk makanin yang punya ibu, betul nggak? Nggak ada yang beli, semuanya punya toko. Makanya ada yang punya toko, ada yang enggak. Saling berbagi rezeki. Ya, cicak makan nyamuk, nyamuk punya sayap. Pernah lihat cicak stres? Barangkali cicak jatuh, kenapa Cak? Susah saya ngejar dia. Iya, karena makanannya terbang, betul nggak? Pedot nih terbang, kejar lagi terbang. Tapi akhirnya yang nyamperin nyamuk atau cicak? Nyamuk. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor. Yang datang siapa? Nyamuk. Makanya yang penting mah dorong suami ikhtiar terus, ikhtiar. Masalah rezeki mah Allah yang jamin. Rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Betul nggak? Halo, halo. Mulai. Aduh Pak Ustadz, pusing juga saya ya kalau udah dengar begini. Iya dah, ibu memang pusing dari awal. Belum apa-apa sudah pusing. Ibu mau kemana? Ke pengajian. Gimana anak-anak sehat? Alhamdulillah. Usaha lancar? Alhamdulillah. Suami gimana bu? Itu masalahnya. Nah, suaminya diomongin.
Jadi ngajak pusing. Coba sama ibu bayangkan, atau si ibu yang bahagia ngebayangin suami orang, kan jadi pusing masalahnya. Satu apa tadi? Yang tadi ya. Jadi kiat bahagia yang pertama yang tadi ya. Apa Bu? Qalbun syakirun, hati selalu bersyukur. Syukur ada dua, satu menikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Dua, jangan membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat orang lain. Saya kadang-kadang, Ustadz, Pak Ustadz itu mah begini-begini, ya ngapain dibanding-banding? Dah hidup mah begini Bu, sudah ada jalannya ya. Alhamdulillah, saya mah nyantai aja Bu jadi Ustadz. Ngeruqyah, beres ngeruqyah, jinnya ngomong ke saya lewat si ibu itu, awas ya kalau kesini lagi katanya. Saya bilang, saya mah nggak akan kesini lagi, kamunya aja yang pergi ke sana. Iya saya mau pulang, gitu doang udah. Kata si jin, pusing juga saya. Jin juga bisa pusing Bu, makanya jangan banyak main ke dukun, nanti pusing ibunya ya Bu. Tetangga bangun warung, kita punya warung, tetangga laku, kita kurang laku, datang ke dukun. Si dukun juga miskin, hidupnya susah, ngapain dimintain tolong ya Bu. Satu, qalbun syakirun. Dua, yang kedua, birrul walidain, ingin bahagia hidup, berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa yang ayahnya meninggal duluan? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ibunya meninggal duluan? Tuh Bu, bapak tuh meninggal duluan lebih banyak daripada ibu. Makanya Pak Agus hati-hati ya, meninggal duluan. Bapak-bapak tuh begitu. Karena bapak-bapak itu Bu cepat kena stroke. Stroke itu penyebabnya dua. Apa saja Bu? Darah tinggi, apalagi? Sakit hati, apalagi? Penyebabnya hanya dua stroke itu. Satu, stroke gaji sedikit. Dua, stroke belanja banyak. Makanya kalau ibu banyak belanja, siap-siap suaminya stroke. Si ibu ada aja. Udah jangan bikin suami stroke ya Bu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu kita mengandung 9 bulan lamanya, melahirkan menumpahkan darah, membesarkan susah payah. Bahkan kita Bu, ibu kita tuh menukar rasa laparnya dengan kenyangnya kita. Ibu mah berani lapar supaya kita kenyang, betul nggak? Ibu. Tapi kadang kita sudah dewasa, sudah mandiri, sudah rumah tangga, lupa sama orang tua sendiri. Nauzubillah. Ya, Bu. Saya punya sahabat di Jakarta, Bu, pengusaha sukses. Rumahnya 3 lantai, mobilnya mewah semua, rumahnya pakai lift. Saya tanya, Bang, abang kok kaya banget sih? Biasa aja Pak Ustadz. Apa rahasianya? Saya punya jimat Pak Ustadz. Punya jimat apa Pak? Jimat, Ustadz mau lihat jimat saya nggak? Mau, saya bilang gitu. Naiklah ke lantai 3 pakai lift. Begitu diketok pintu, datanglah seorang pembantu buka pintu. Ada seorang ibu sepuh usia 74 tahun duduk tersenyum. Dia bilang, Ustadz, inilah jimat saya. Tidak keluar rumah saya untuk pergi bekerja kecuali mencium tangan ibu saya. Tidak datang saya masuk ke rumah ini sepulang bekerja kecuali mencium tangan ibu saya. Maka ini jimat saya Pak Ustadz. Bahkan suatu ketika Bu, beliau sekarang di batubara di Palembang, pernah mau kontrak batubara 4,3 triliun. Mau kontrak itu Bu, sudah siap kontrak, ada telepon masuk, diangkat, ternyata ibunya telepon. Panggilnya Haji, Ji, Mama pengen donat. Baik Bu, ditinggalkan tuh kontrak 4,3 triliun. Dia bilang, mohon maaf ibu saya telepon, saya harus pulang dulu. Ditinggalin Bu mereka yang sudah siap kontrak itu. Dia pergi beli donat,
dibawa ke rumahnya, datang ke tempat ibunya, disuapin donat ke mulutnya. Ibunya menangis. Ji, kenapa harus engkau yang beli? Ada pembantu, ada sopir. Kenapa harus kamu sendiri? Kamu kan lagi sibuk. Mama, aku khawatir donat ini donat terakhir yang aku suapkan ke mulut engkau. Indahnya, Bu. Ini barusan sekretarisnya WA saya, Pak Kiai, mohon izin Bapak berpesan peresmian kantor baru. Tuh, WA. Waktunya kapan? Menunggu waktu Pak Kiai aja. Jadi nunggu waktu saya. Subhanallah, itu pengusaha kaya. Nggak ada. Pokoknya harus hari ini, batalkan yang lain. Nggak ada. Mirip Pak Haji, boleh nggak tanggal sekian? Boleh, gitu aja, alhamdulillah. Jadilah tanggal ini, ya. Karena waktu itu empe-empenya belum matang. Kalau sekarang insya Allah udah matang. Ya pokoknya kalau ingat Bu Joko, ingat empe-empe aja. Ya. Karena memang bukan jualan sih, bikin ya Bu ya, bikin untuk dibagikan ke masyarakat, masyarakat membawa uang masing-masing. Itu sesuai dengan jumlahnya. Bukan promosi, bukan, beliau memang jualan PMP Bu, enak PMP-nya ya. Enak itu pertama rasanya enak, yang kedua saya nggak bayar, jadi aman Bu insya Allah. Jadi Bu, cinta kepada orang tua, birrul walidain, membuat bahagia hati. Bener. Saya alhamdulillah ibu tinggal di rumah saya 18 tahun Bu. Subhanallah, apa yang saya minta Allah kasih. Bener. Makanya punten kalau ada ibu-ibu yang punya orang tua sudah sepuh, berebutlah Bu untuk tinggal di rumah kita. Kenapa? Ladang amal untuk kita. Siapkan tempat terbaik, siapkan makanan terbaik, karena itulah pintu surga yang dibuka oleh Allah melalui orang tua kita. Tapi Pak Ustadz, orang tua saya sudah tidak bisa apa-apa, jalan susah, tidur pun segala macam susah. Demi Allah, kita juga dulu susah. Siapa yang ngurus kita? Hanya ibu kita, nggak ada yang lain. Maka kalau ada orang tua yang sudah seperti itu, sempurnakan pelayanannya Bu, karena itu ladang amal dari Allah untuk kita. Jangan disia-siakan. Nanti Allah turunkan berbagai bentuk rezeki yang tidak ada putus-putusnya. Benar? Ya? Bu? Ibu? Ya, nanti kita bahaslah bab orang tua terakhir ya, setelah saya pulang. Ada seorang anak hidup susah bersama ibunya karena bapaknya meninggal, keluarganya yang lain nggak ada. Dia bilang ke ibunya, Bu, izinkan anakku berangkat ke kota. Mau apa? Saya ingin menjadi orang kaya Bu. Hidup miskin tuh susah, dihina orang. Berangkat dia ke kota, sampai di kota dirubah nasibnya menjadi miliuner kaya raya. Rumahnya mewah, istananya megah. 3 tahun di sana dirubah. Dia pulang ke kampung, dibawa ibunya, digendong masuk ke kendaraan, sampai di kota diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh, diberangkatkan keliling dunia. Ibunya bertanya, anakku ini semua buat apa? Ibu, saya ingin membalas apa yang ibu lakukan dulu. Ibunya bilang, kau tidak akan sanggup anakku. Ibu beri kesempatan kepadaku. Kalau begitu ibu minta semalam saja kau tidur bersama ibu. Malam itu dia siapkan kamar yang mewah, kasur yang empuk, spray yang mahal, bed cover yang mahal. Dia siapkan untuk melayani ibunya malam itu. Apa yang terjadi? Jam 2 pagi ibunya bangun. Anakku bangun tahajud. Anak ini tidak bangun. Kali kedua bangunlah tahajud, masih tidak bangun. Kali ketiga ibunya kesel. Diambil gayung, diisi air, disiram anak ini. Loncat dari kasur marah. Ibu, kenapa kau bangunkan aku dengan cara begini? Basah bajuku, basah sprayku. Ini masih malam ibu. Ibunya menangis meneteskan air mata. Anakku, baru sekali ibu siram engkau dengan air ini, engkau marah-marah. Berapa tahun lamanya engkau bangunkan ibu dengan air cinjakmu? Berapa tahun lamanya engkau bangunkan ibu dengan air pipismu? Ibu tidak pernah marah kepada engkau. Jadi itulah orang tua. Ibu, karena ibu akan jadi orang tua, birrul walidain adalah membahagiakan hati. Kalau ibu punya apapun, tapi kalau ibu durhaka kepada kedua orang tua, atau anak durhaka kepada ibu, tidak akan bahagia hati kita. Paham ya Bu? Saya bukan ngajak sedih, tapi memang bahasannya begitu. Gak usah sedih lah Bu, lihat saya aja. Insya Allah saya selalu bahagia. Selalu always, gak pernah never. Ya, selalu always, gak pernah never. 3. Orang yang bahagia hidupnya yang ketiga, al-malun halalun.
hartanya halal. Harta yang halal, didapatnya halal, disedekahkan, dibelanjakan dalam jalan yang baik. Ya, Bu, Ibu, supaya halal, keluarkan zakat, sempurnakan dengan sedekah. Saya sering ceramah Pak Ustadz, itu sudah ada kotak amal tuh biasanya, lewat. Nanti ada sunduk sini ya, ada. Udah. Nanti kotak amal, kalau 2.000 ditutupin lubangnya. Kalau 50.000 nyenggol temennya, ada apa? Susah masukinnya. Iya, 50.000. Biasanya begitu. Karena ingin kelihatan. Makin besar sedekah masih ingin kelihatan. Masya Allah. Masjid ini dibangun oleh siapa kita nggak pernah tahu. Tetapi ketika ibu nyimpen karpet di sini, nyimpen tehel di sini, nyimpen cat di sini, dialah yang akan menjadi saksi dalam kehidupan di akhirat kelak. Nggak akan rugi. Bener Bu, nggak akan rugi. Makanya kalau ada pembangunan masjid, ibu berburu minimum saya punya 1 meter keramik di sana. Untuk apa? Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Makanya Bu nggak usah khawatir kalau ngebangun. Ini masjidnya indah banget, subhanallah. Masjidnya besar, indah ya. Saya juga pertama kali ke sini kaget lihat. Dulu kan belum ada sini ya. Tapi kecil ya dulu sebelum ini ada. Kan saya dulu sering ke sini juga. Nggak tahu, tapi mungkin sayanya ditutup penghilangan penglihatannya barangkali ya. Duluan ibu-ibu, duluan masjid. Duluan masjid. Duluan perumahan atau duluan masjid? Perumahan. Berarti memang saya dulu banget ke sini. Saya di sini dulu ada almarhum Pak Ikin Ahmad Sodikin. Itu sahabat saya. Dulu di Darut Tauhid juga. Sekarang juga masih ada Ustadz Arifin Purwakananta, Direktur Bajnas. Di sini juga. Iya, betul kan? Ada Bapak Joko di sini juga. Tukang pempek. Eta ke pempek wae. Ya Bu, yang ketiga, supaya hidup bahagia, almalun halalun. Jangan pernah berpikir harta itu yang dimakan oleh kita saja. Maka yang tadi, harta itu ada 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. Yang kedua, yang dipakai jadi usang. Ini baju ibu pasti usang. Semewah apapun, semahal apapun baju ibu usang. Ya. Yang ketiga, yang dinafkahkan di jalan Allah, itu yang bermanfaat. Maka yungfikuna fisyara wa dara tadi disebutkan di dalam kalimat yang kedua, nafkahkan harta itu pada saat lapang dan sempit. Nggak usah pelit. Karena orang berbuat baik itu seperti orang naik masuk ke guha, dia teriak. Misalnya ibu manggil ke suami siapa Bu? Ibu, papa ya Bu? Bapak manggil ke ibu? Ibu. Bagus bapak, ibu, mamah, papa, ya, mamih, papi. Jangan manggil bunda, karena nanti istrinya manggil panda. Ya. Bunda, ya panda, gitu. Aa, teteh. Kalau ibu masuk ke dalam guha itu, si Aa-nya masuk ke dalam guha, ibunya teriak, ada ehonya, betul nggak? Makin kencang teriakannya, makin banyak jawabannya. Nggak mungkin jawabannya beda. Nggak mungkin. Maka in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, perbuatan itu kembali padamu. Wala in asatum falaha, dan begitu juga jika engkau melakukan keburukan, nggak akan kemana-mana. Maka berbuat baik aja Bu, dengan tetangga senyum. Meskipun tetangganya cemberut, minimum kita sudah pahala, senyumnya dapat. Betul nggak? Tapi Pak Ustadz, kalau saya senyum dia cemberut, biarin aja, mungkin dia lagi sariawan. Ya, ibu senyum aja, karena orang banyak senyum itu insya Allah sehat. Betul nggak? Senyumlah Bu, setiap hari. Orang yang banyak senyum hidupnya akan sehat, asal ada temannya.
Kalau senyum sendiri itu masalahnya. Ibu mah pegang handphone we seserian. Masalah. Bu, ibu, camkan ya. Jadi harta malun halalun. Saya ingat bu, makanya jangan mencampur adukan yang halal dan haram. Ingat cerita ini. Ada seorang kakek-kakek berangkat ke Bali. Kata anaknya, kek, hati-hati di Bali banyak makanan digoreng pakai minyak babi. Si kakek bilang, tenang, kakek ini udah biasa melancong keluar kota. Sampai di Bali siang lapar si kakek. Datanglah ke rumah makan. Ada ayam goreng kesukaannya. Bang, ayam goreng satu. Baik kek. Begitu dihidangkan, wih, gurih. Minyaknya apa bang? Minyak babi. Hah, haram, gak mau saya. Keluar si kakek dari rumah makan itu. Ada bebek goreng. Bang, ini apa? Bebek goreng. Minyaknya apa? Minyak babi. Nggak mau saya. Wah, makin siang makin pusing. Pusing 7 keliling, nggak dapat makan. Dia lihat ada tulisan babi goreng. Dia tanya, ini apa bang? Babi goreng. Minyaknya bimoli. Nah ini aja, nggak apa-apa. Yang penting bukan minyaknya. Ibu, kan dia bilang, kan anak cucunya bilang minyaknya. Ibu juga sama, keluar dari sini jalan nih ke sana. Ya, ada duit 50 perak atau 500 rupiah logam. Di jalan, diambil nggak? Nggak, ada 100.000. Ayo, kira-kira 100.000 nih. Aduh, tadi 500 perak nggak diambil, ya nggak? Ini 100.000 nih, ada 5 lembar lagi. Kira-kira. Langsung jubah diginiin. Hing hong. Masya Allah. Bu, enggak, saya nanya aja. Kalau 500 perak diambil enggak? Kalau ada 500.000 diambil enggak? Nah, itu sama dengan tadi. Ya, yang penting bukan minyaknya. Dagingnya daging babi, minyaknya aman katanya. Sama itu juga. Bu, ibu, makanya kalau suami jarang bawa uang banyak ke rumah, begitu banyak uang bawa, tanya dulu, bang, ini dari mana? Udah, makan aja, belanjain. Enggak, dari mana? Udah, belanjain aja. Banyak nanya kamu. Nggak mau gitu, khawatir gitu. Bener aja bu, begitu ibu pegang uang itu, ternyata apa? Mertua datang. Ternyata rumah mertua dijual sama dia. Nggak bagi-bagi. Musibah. Bu, bismillah ya. Sekarang saya tanya, orang kaya bahagia nggak? Belum tentu. Kenapa orang kaya belum tentu bahagia? Karena kita belum pernah kebagian kaya. Iya. Coba kita kebagian, insya Allah beda, Bu. Ya. Makanya saya bilang, kita wajib kaya, betul nggak? Halo? Wajib kaya, wajib? Wajib, karena dengan kaya kita berinfak, dengan kaya kita berzakat, dengan kaya kita bisa umroh, dengan kaya kita berhaji, dengan kaya kita bisa bantu orang, betul nggak? Dan orang kaya bu sekarang beda-beda, dibeda-bedain. Kalau masuk masjid jarang dibeda-bedain pak, betul nggak? Ada tukang sampah duduk di depan, tenang. Ada satpam, ada profesor, ada dokter, tenang. Nggak ada. Bapak siapa? Saya tukang sampah keliling pak. Maaf, belakang. Ini mah profesor semua. Nggak ada. Tapi kalau di dalam kehidupan yang beda-beda kita, coba orang kaya dengan orang miskin duduk, ya nggak? Orang kaya duduk dengan ibu, tahu-tahu kentut, tut. Kata ibu apa bilang? Ibu sakit perut ya? Iya. Maaf ya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa bu, ya Allah. Ini bau hidung saya normal. Alhamdulillah bu, hidung saya normal. Kenapa gitu? Bau ya bu ya? Bisa gitu. Coba orang miskin sebelah kita kentut. Tut, kamu kentut ya? Sudah, bau. Begitu, beda. Di Jakarta aja sekarang mah dibeda-bedain. Untuk kuburan aja ada kelasnya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kelas 1 agak dalam galinya.
Bang, kalau kelas 1 bedanya Pak? Dalam Pak. Kalau saya mah keluarga biasa, mungkin tidak itu. Oh, itu berarti kelas 3. Bedanya apa? Ya ditanam tapi kakinya keluar sebagian. Beda-beda sekarang mah kuburan juga. Ya. Maka hidup jangan membeda-bedakan si A, si B, si C. Kenapa? Karena bisa jadi dia hari ini kaya, besok Allah ambil kekayaan itu, ya. Bisa saja hari ini kita tidak punya apa-apa, tapi Allah kasih berkah. Ibu mau nggak duitnya 50 miliar, tapi penyakitnya 60 miliar? Pusing, betul nggak? Saya Bu di Jakarta punya teman jamaah, maaf, kaya. Menurut saya kaya, rumah 3 lantai, kolam renangnya, wah mobilnya subhanallah Bu, kayak kebun binatang, ada kijang, ada jaguar, ada panter, ada di dalam Bu, garasi. Tapi cairan lututnya Bu mudah mengering, Masya Allah. Jadi untuk bengkok begini ingin lurus disuntik segini 2,5 juta. Cus, udah lurus nggak bisa bengkok lagi. Harus bengkok, disuntik lagi, jus, bengkok lagi. Bayangin, 10 kali bengkok berapa? 25 juta. Ibu sanggup 25 juta bayar bengkok lurus? Gak sanggup. Maka manfaatkan nih lutut mumpung sehat, ibadah mumpung sempurnakan, betul gak? Ruku sujud sempurnakan sebelum lutut kita diambil. Halo? Kadang-kadang kita mah sholat juga milih-milih imam. Kalau imam bacaannya pendek bahagia. Kata imam, qul huwallahu ahad, belakang Allahu samad. Tapi begitu imam baca Yasin stres. Kata imam, Yasin, hatinya ngomel, pasti lama ini. Padahal imam cuman 1 ayat, Yasin, Allahu Akbar, cuman seayat. Kitanya aja error, suujon sama imam. Halo, Bu, Ibu, jangan memperlambat waktu sholat supaya rezeki dari Allah juga tidak lambat. Pak Ustadz, kenapa saya begini susah? Bukan susah, ibu nyusahin diri kepada Allah, sering lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyuci, nanti nanggung. Ayah nyuci. Nyetrika atau nyetrika 11:30 pas ajan ya terus aja nyetrika. Subhanallah Bu, segerakan tuh karena Allah memberi rezeki nggak pernah telat. Pernah nggak Bu kedip kita telat? Pernah nggak bangun tidur ya Allah belum kedip. Halo kedip nggak ada kedip ya nggak? Atau ibu minta, ya Allah kedip saya hari ini sama dengan yang kemarin, ya. Ini mah jangan begitu pagi ini berubah jadi, kan bahaya. Halo, kedip nikmat nggak? Nikmat. Pernah telat nggak? Enggak. Tapi kepada Allah kenapa sering telat? Bu, ibu, belum lagi sholat kalah sama jemuran. Ibu lagi jemur baju, sholat zuhur, Allah, tahu-tahu hujan, kecerak, Allah Akbar, ya Allah, aduh ya Allah, tahiyatul mulk, assalamualaikum, kehujanan lagi, ini kayak menyesal gitu loh, kehujanan tuh kayak menyesal, si ibu tuh, ibu mah kering mengeluh, hujan mengeluh, terus kapan bahagianya, betul nggak? Bu, ibu, hidup bahagia, sempurnakan, ya. Gak usah pusing-pusing, tenang, nyantai, sholat yang tenang. Kalau bisa ajak suami tahajud, malam-malam tubuh jam 3 bangun, suaminya jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Begitu, waladhdallin. Ibu bilang amin. Aduh, berlinang air mata berdua itu, Masya Allah, ya. Kata suaminya, lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aita. Aduh, gunung diberi amanah tidak sanggup
kita saja. Begitu assalamualaikum nengok istrinya, sayang, ala penyu, ya, gitu. Ala penyu, I love you maksudnya Bu. Daripada begini, sarang meong, sarang meong, sarang meong, sarang meong, sarang meong, sarang meong, sarang meong. Ibu, bahagia, nggak usah pusing-pusing. Ada masalah, ibu jalan ke sini, ada mobil lewat, air genang, kecipratan, nggak usah. Lu senyum, kurang ajar, nggak usah. Ada orang juga udah pergi. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah, innalillahi. Ya masih bisa dicuci lah daripada hati saya yang luka, lebih baik. Ini saja kesimbang. Alhamdulillah. Itu doang. Itu nggak Bu? Halo. Tuh, bola backland ke sini. Alhamdulillah ya Allah, kenapa sampai ke jidat saya, padahal ini begitu luas, atau ke kepala kucingnya agak keras ya, kenapa ke sini? Mungkin saya banyak mikirin duniawi. Astagfirullah. Gak usah siapa bola siapa ini, dicari ibu sampai ibu nyari ke lapangan golf kemana, ngapain capek-capek. Bu, ibu, enak itu namanya indah. Ada masalah, piring pecah, plak, papa maafin ya, nggak apa-apa sayang, kita ucapkan innalillahi, piring pecah dan bersyukur. Kok bersyukur Pak? Kasihan tukang piring kalau nggak ada yang pecah, siapa yang beli? Alhamdulillah ya mah, besok kita jalan-jalan sambil beli piring baru, gitu doang. Tapi udah susah kayaknya ya Bu ya. Hati-hati, kamu tuh begitu dari dulu. Jangankan piring, kulkas aja pecah sama kamu tuh. Ya yo aja dibahas. Masalah 5. 1 apa tadi Bu? Yang tadi. 2 yang barusan. 3 minum dulu enak. 1 kolbun syakirun, 2 birrul walidain, 3 almalun halalun, harta yang halal, 4 albiyatus solih, yang membuat bahagia bukan karena harta, bukan karena apa, tapi salah satunya Bu, albiyatus solih, punya lingkungan yang baik. Teman baik bikin bahagia, betul nggak? Kalau teman baik mah nggak akan jadi kompor. Ibu begini, kenapa? Begini Bu, sabar, saya sudah mengalami lebih banyak deh. Oh gitu ya Bu ya? Iya, saya bukan hanya mobil, bukan hanya rumah, suami saya aja diambil orang. Terus ibu gimana? Ya saya terima aja. Dia balik lagi, saya tolak. Terus dia maksa balik lagi, saya tolak lagi. Dia bawa kendaraan yang baru, rumah baru, ya saya ambillah, lumayan pengganti gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing Bu dengan keadaan. Kalau punya teman baik enak, betul nggak? Ibu mengeluh terjaga, tidak akan menyebar. Makanya punten, kalau ada seorang datang ke tempat kita membicarakan kejelekan orang lain, maka hati-hati, kejelekan kita pasti akan dibicarakan kepada orang lain. Maka kalau orang baik, kalau ada orang membicarakan, Bu, maaf bisa jaga rahasia nggak? Kenapa Bu? Begini-begini, insya Allah aman. Ibu tunggu seminggu, aman Bu. Dia tidak akan sampai kepada orang lain. Kenapa? Dia orang baik, menjaga amanah yang Allah titipkan melalui saudaranya. Ini mah ibu kesini, tapi ini jangan bilang-bilang sama yang lain ya Bu ya, gak enak sama dia. Kenapa? Tadi kan si itu datang ke rumah saya, dia ngomong begini-begini. Tapi ingat ya Bu, ini rahasia kita. Kasihan dia Bu kalau diomongin. Si ibu ini pergi ke warung, ibu tahu nggak si ibu tadi? Kenapa? Si ibu itu kan ngomong sama saya. Tapi ingat ya Bu, ini rahasia. Kasihan dia kalau diomongin, nanti nyebar kemana-mana. Si ibu ini pergi lagi, ngomong lagi dengan tetangganya. Ibu kesini, saya dengar cerita dari ibu ini, ibu ini. Tentang apa? Tentang ibu itu. Tapi ya Bu, hati-hati ya, kasihan kalau diomongin. Ayo terus sekampung akhirnya ngomongin dia. Maka kalau orang baik itu Bu, menjaga ya. Maka perhatikan, nih bikin status oleh ibu, tulis, hidup jangan seperti wasit sepak bola, mondar-mandir kesana kesini hanya mencari kesalahan orang lain. Betul nggak? Kan wasit mah begitu, prit
Tuh, orang lain salah di sprint. Jadi bikin status apa, Bu? Hidup jangan seperti wasit sepak bola. Mondar-mandir ke sana sini hanya mencari kesalahan orang lain. Ini kenceng amat lain. Ada juga yang paling lucu, ibu kesini ada apa? Ibu dengerin ya, Bu. Pak Ustadz bicara, gibah itu neraka, Bu. Ngomongin orang bahaya. Hati-hati ya, Bu. Kita harus jaga, jangan sampai kita gibah. Lihat, Bu, si ibu itu kemarin ngomongin saya. Dia pergi sana ngomongin lagi. Pokoknya, Bu, kita jaga jangan sampai gibah. Jangan seperti dia ya, Bu ya. Dia masa lalu kemana-mana ngomongin orang. Iya, terus kalau kamu ngomongin siapa? Kan kamu juga lagi ngomongin dia, ya nggak? Liar pokoknya. Karena si setan itu pinter. Al-A'raf 17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim fala tajidu aksaruhum syakirin. Setan datang menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Supaya apa? Supaya kita tidak bersyukur kepada Allah. Al-A'raf 17. Ibu baca di rumah, ya. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Datanglah dia kemudian menggoda kita dari depan, dari belakang. Mau ngaji, hujan, ditarik-tarik baju. Enggak apa-apa, hujan, sini aja dulu. Nunggu reda. Tapi ini lama, enggak apa-apa, nunggu reda. Ayo aja begitu. Neng. Kita maju, mundur, maju, mundur. Banyak masalahnya. Bu, Ibu. Jadi yang keempat apa? Lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik membuat bahagia, insya Allah. Ya. Yang kelima, al-auladun abror, anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu, sehebat apapun kita, punya apapun, tanpa anak yang soleh, hidup akan menjadi sengsara. Bu, ketahuilah kami punya tempat rehab narkoba di Puncak. Ya, tahun 2005 lalu datang seorang bapak-bapak, orang kaya, bawa kue. Dia bilang, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nengok anak saya Pak Ustadz. Yang mana Pak? Ada namanya punten, si L, ya, perempuan. Akhirnya saya bilang ke pembina, Bang, panggilkan si L. Baik Pak Ustadz. Itu dipanggil, Om, apa kabar Om? Menangis si ibunya sama bapaknya. Kenapa? Dipanggil Om oleh anaknya. Om, kabar? Kapan datang Om? Itu anaknya manggil Om ke ibunya, ke bapaknya. Bapaknya orang kaya, hidupnya segera ada, hotel punya di mana-mana, tapi anak dibiarkan begitu saja, akhirnya kena narkoba. Ternyata dia di sana bukan sendirian, dia berempat dengan adik-adiknya. Semua adik-adiknya pun mencicipi dan tinggal bersama di tempat kami. Subhanallah, Bu. Bahagianya dari mana? Jadi kita mah biarin aja, Bu. Punya harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, asal anaknya soleh, soleha. Insya Allah. Ya, Bu. Nggak apa-apa kita rumahnya mewah, mobilnya mewah, pangkat jabatannya tinggi, asal anaknya soleh, soleha. Insya Allah bahagia. Betul nggak, Bu? Iya kan, kalau ngomong tuh gitu, jangan nggak apa-apa, saya nggak punya apa-apa, asal anak soleh. Mending biarkan kita kaya, asal anak soleh, soleha. Itu aja udah bahagia. Ya, Bu. Kalau ada anak yang keras kepala, susah diatur, sholatnya susah, disuruh susah, maka ibu doakan. Baca doanya bareng-bareng ya. Sok, boleh direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyin li qalba. Sebutkan nama anaknya ya. Kama layyintal hadida li Dawuda alaihi salam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lunakan hatinya. Sebutkan namanya. Sebagaimana engkau lunakan besi atas Nabi Daud alaihi salam dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Ibu kalau anak bandel susah diatur, lagi tidur pules, bacakan doa itu 3 kali di ubun-ubunnya, tiupkan. Ya, ibu baca doa itu, tiupkan ke ubun-ubun anak itu. Diulang sekarang. Silakan yang mau ngerekam, siapkan dulu rekamannya, ya, supaya ibu-ibu bisa mengamalkan doa ini. Dan saya sering menggunakan doa ini meruqyah anak. Kalau anak bandel diruqyah, ini doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyin li qalba, sebutkan namanya, kama layyintal hadida li Dawuda alaihi salam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lunakan hatinya, sebutkan namanya, sebagaimana engkau lunakan besi atas Nabi Dawud alaihissalam dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin. Bu, baca doa itu. Suami keras kepala, baca doa itu, tapi jangan depan suami. Allahumma pelototin. Kata suami, pantas saya pusing sama kamu, didukunin terus barangkali itu ya. Sangkanya ngedukun. Bu, yang kelima apa tadi? Anak yang soleh. Jadi hidup akan bahagia dengan anak yang soleh soleha. Dan yang keenam, silaturahim. Perbanyak silaturahim, itu akan bahagia hidup. Dengan tadi tuh, jangan membanding-banding, jangan itu ya. Silaturahim akan putus dengan 4 hal. Silaturahim akan putus dengan 4. Apa saja Bu kira-kira? Yang memutuskan silaturahim? Meninggal. Iya, itu udah susah silaturahimnya. Udah di dalam kubur mah ya. Apa aja Bu? 1. Debat. Banyak debat mudah memutuskan silaturahim. Majelis taklim mau pengajian, debat kepala majelisnya, nggak akan jadi pengajian, ya. Banyak debat sana sini, susah, ya. Suami dengan istri debat di rumah, hanya gara-gara masalah sepele, kurang garam, musibahnya, ceritanya kemana-mana, ya. Tinggalkan debat, karena orang debat itu ciri orang tidak berilmu, karena orang berilmu tidak ada debat, ya. 2. Emosi. Marah. 1 batang kayu mampu menjadikan jutaan batang korek api, tapi 1 batang korek api mampu menghancurkan jutaan batang kayu. Kenapa? Karena korek api punya kepala, tapi dia nggak punya otak. Sekali kegesek langsung menyala. Betul nggak? Dan orang marah hari itu bahagia, padahal dia ujungnya kena musibah yang berkelanjutan. Maka kalau ada ibu kesenggol sedikit, apaan tuh? Korek api. Itu aja udah. Keinjak, apaan sih? Korek api. Itu aja udah. Emok sama marah, emosi, korek api. 3, orang marah itu apa? Yang ketiga yang memutus, hutang. Usahakan Bu, jangan berhutang dengan teman, gak enak. Hutang sesama majelis, besok gak ngaji. Kenapa? Masih punya hutang. Halo? Kalau mau berhutang, ibu ke orang jauh, ke orang Afrika, orang Amerika, kan gak ketemu, susah, aman. Dan jangan nyiksa diri. Banyak orang hidup karena nyiksa diri. Kenapa? Yang gendut pengen kurus, nahan jalan tuh, akhirnya tersiksa. Yang gak punya motor, nyicil. Boleh nyicil, boleh, asal jangan tersiksa. Gaji 3 juta, nyicil 4 juta, bengek tiap bulan. Jangan memaksakan, ya. Berbahagialah insya Allah. Dan yang keempat, suudzon. Suudzon itu memutus silaturahim. Ibu buka handphone suami, begitu dicek, astagfirullahaladzim, WA-nya, Masya Allah, innalillah. Pagi-pagi suami bilang, Mah, kopi, ambil sendiri. Papa kenapa marah-marah Mama? Ambil sana. Mama kenapa marah? Ambil saja sana. Si Mama ingat itu isi WA. Begitu diambil, mana gulanya? Ada situ tulisannya. Begitu diambil, diseduh, Mama, asin. Kenapa garam dikasih tulisan gula?
Ah, papa juga sama di handphonenya. Siti Jainabun ditulis Jainuddin. Nah, boleh suudzon. Ya, jangan kepo-kepo. Suudzon memutus silaturahim dengan teman suudzon. Kemana si ibu itu nggak datang? Ah, biasa dia makan. Kalau ngaji teh suka pilih-pilih ustad. Nggak usah. Biasa aja bu, bismillah. Kenapa dia nggak datang? Hari ini saya belum komunikasi dengan dia. Udah aman gitu ya, nggak usah memprediksi-prediksi ya. Tapi dia katanya keluar kota. Keluar kota mana? Ke situ kali, ke Bogor. Kan keluar kota, kota Cikahuripan sini ya. Ayo aja dibahas panjang ceritanya. Masya Allah. Ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah, jadi berbahagialah kita, karena kebahagiaan itu bisa diciptakan oleh kita sendiri insya Allah ya. Maka rumusnya adalah yang pertama qalbun syakirun, hati selalu bersyukur. Dua, birrul walidain, banyak berbuat baik kepada orang tua karena ada doa orang tua yang mustajab. Tiga, almalun halalun, harta yang harus halal supaya dimakan jadi enak ya, melahirkan anak-anak pun anak-anak yang halal makanannya insya Allah. Yang keempat, albiyatus sholih, lingkungan yang baik dibentuk dari kepribadian kita juga. Yang kelima, apa bu? Al-auladun abror, anak-anak yang soleh dan soleha. Dan yang keenam, menyambung silaturahim. Alhamdulillah hari ini saya bahagia karena sudah tersambung silaturahim saya dengan ibu-ibu. Jadi suatu waktu kalau saya ke sini tidak ada siapa-siapa ya. Kan kalau pertama tadi datang mah nggak ada yang nanya bu ya, kecuali yang kenal saya. Alhamdulillah sekarang mah ada yang kenal ya nggak. Ih kayak ustadz yang kemarin tuh ya, gitu kan enak gitu ya bahasanya. Demikian ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah, terima kasih atas segalanya. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Silakan yang bertanya bu, ada 5 menit ya bu. Baik ibu, ada yang ingin ditanyakan ke Bapak Ustaz Abdullah Mulyono? Kalau ada, mungkin 3 pertanyaan. Boleh, boleh. Kalau tidak ada yang nanya, saya kasih hadiah dulu, Ibu. Cara menemukan halaman juz dalam Al-Quran. Ya, Pak Ustadz boleh ke sini, Pak Ustadz. Pak Ustadz sini, Pak Ustadz. Cara menemukan halaman juz dalam Al-Quran. Ibu-ibu rumus ini, apalagi kita mau Ramadan, Ibu ya. Jadi Ibu nanti kalau ditanya juz hafal, insya Allah ya. Ini Pak Ustadz punten ya. Ini halaman 22. Juz berapa Pak Ustadz? Juz kedua. Juz kedua ya. Ibu-ibu ingin tahu bagaimana menemukan halaman juz dalam Al-Quran dengan cepat? Mau? Mau tidak? Ibu tanya dulu ke saya. Juz berapa? Nanti saya jawab, Ustadz buka. Juz berapa? Juz 10. 182. Punten. 182. Ya. Halamannya 182. Juz 10. Cocok. Cocok Pak ya? Cocok. Ustadz juga bingung. Gak apa-apa. Yang penting cocok dulu ya. Masya Allah. Tanya lagi Bu, juz berapa Bu? Berapa? Juz 30. Bentar ya Bu. Juz 30. 582 halamannya. 582. 582. Silakan buka. Cocok. Cocok Bu. Ya. Cocok. Juz berapa tadi? 7. 7 itu agak beda, tapi insya Allah mudah-mudahan sama ya. Mudah-mudahan. Karena di beberapa Quran ada beda. Juz 7 itu 122. Oh cocok ya, alhamdulillah. Udah. Kok bisa bagaimana? Nah ini sebetulnya ya. Saya tidak hafal tapi tahu rumus. Dan rumus inilah yang akan diwariskan ke ibu-ibu sekarang. Ya, mau tahu rumusnya? Mau. Makanya makin bersemangat lah Bu ngaji ya, karena banyak ilmu-ilmu yang bisa dibawa pulang ya. Gak apa-apa, Ustadz itu lagi aja. Ustadz di sini kita hafalkan rumusnya ya. Ibu-ibu kita rumusnya buka. Kenapa bisa sampai jadi 122 ya? Juz berapa itu? Juz 7 ya. Saya bisa cepat menghitungnya.
karena tahu rumusnya. Baik, sama-sama kita hafal sama-sama ya Pak Ustadz ya. Kita teriak bareng-bareng. Juj. Yang serempak Bu. Juj. Kurangi 1. Ikut sama-sama. Juj. Kurangi 1 kali 2 tempel 2. Tempel itu kalau hasil pengaliannya 12, tempel 2 jadi 122. Ya, kalau hasil pengaliannya 20, 202. Kalau hasil pengaliannya 18, 182. Paham? Pokoknya tempel itu kalau hasil pengaliannya misalnya 5 kali 2 10, maka 102. Paham ya? Nah kayak ini. Kenapa tadi jadi 122? Karena juz 7 dikurangi 1 6 kali 2 12 tempel 2 122. Cocok? Cocok. Baik, sama-sama. Sekarang Ustadz buka lagi. Juz 15 kurangi 1 berapa Bu? Kali 2 28. Tempel 2 282. Juz 15 halaman 282. Ya, kita buktikan. Allah menurunkan Al-Quran itu tidak akan sulit dan tidak akan menyulitkan kita. Kitanya yang sulit tidak mau belajar, ya. Bu, cocok. Cocok. Jadi saya ini Sad, kalau pergi ke Mekah umroh itu alhamdulillah selalu ngajak jamaah ke Gua Hiro. Dan Allah kasih ilmu ini di sana, luar biasa. Jadi cara menghitung halaman juz, dan ini belum ada yang buka ini program, insya Allah dengan kita ya. Ibu-ibu hadiah dari oleh-oleh dari Allah nih melalui saya hari ini. Kita sama-sama rumusnya lagi. Juz kurangi 1 kali 2 tempel 2. Juz 5 kurangi 1 kali 2 tempel 2 82. Silakan buka. 82 berarti juz 5. Silakan nanti diwariskan lagi kepada yang lain ya. Cocok? Cocok Bu, alhamdulillah ya. Kalau udah cocok kita hitung terus ya. Juz 19 kurangi 1 kali 2 36 tempel 2 362. Juz 19 halaman 362. Nah, mulai lungleng ya Bu ya. Nggak apa-apa. Cocok lagi, Masya Allah. Dan insya Allah ini saya juga tidak tahu. Kalau ini buatan Nabi Muhammad nggak akan bisa dihitung ya. Karena ini firman Allah. Allah turunkan ilmunya sekaligus. Dan kenapa coba bisa begitu mudahnya Allah jadikan hitungan? Karena Allah sudah menjadikan semua itu kitab suci sebagai kitab untuk jadi pedoman hidup kita. Jadi ibu sekarang, ibu kebagian juz 25 halaman berapa? 482 ya, jangan kelamaan atuh ya. Halaman 482 Ustaz. 482 juz 25 ya. Yang penting juz ini jadi awalan juz di sini 25. Cocok Bu, alhamdulillah ya. Masya Allah. Syukran Ustaz, syukran, terima kasih. Kita hitung lagi sama-sama ya Bu. Mari kita ulang-ulang karena kita mah wajah-wajah ini biasanya susah hafal, cepat lupa. Ya, model begini. Sama-sama. Juz kurangi 1 kali 2 tempel 2. Juz 10 kurangi 1 kali 2 tempel 2 182. Siapa yang bisa jawab cepat? Juz 17. Ya, 322. Alhamdulillah ya. Juz 30. Susah. 582 ya. Juz 32. Enggak ada. Al-Quran hanya 30 juz ya. Saking semangatnya sampai juz 32 juga ada, Masya Allah ya. Baik ibu-ibu, kita berdoa karena waktu juga ya, insya Allah untuk pertanyaan. Dan sebelumnya saya umumkan ke ibu-ibu, kalau masih mau berjumpa dengan saya di Bogor, insya Allah hari Kamis besok jam 8 pagi saya di Masjid Al-Hijri kajian hikam. Jam 9.30 saya dengan Umi Lulung Mumtaz di Masjid Ar-Rahman Bogor, insya Allah ya, hari Kamis tanggal 15.
Dan ibu-ibu bagi yang mau umroh, mau haji bersama Kang Dadang ya, mangga silahkan daftar ke Bu Haji Joko ya, insya Allah. Demikian ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan urusan-urusan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kelalaian kami ya Allah, ampuni apabila kami sering meninggalkan salat ya Allah, ampuni apabila kami sering meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu kami yang mengandung kami 9 bulan lamanya ya Allah, melahirkan kami dalam keadaan menumpahkan darah, membesarkan kami dalam keadaan susah payah. Jika ada dosa ibu kami, ampunkan dosanya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami, ayah yang berjuang siang dan malam mencari nafkah untuk kehidupan kami, ayah yang jarang meneteskan air mata, bahkan ayah yang pernah menukar kemuliaan hidupnya hanya untuk mencari nafkah bagi kami ya Allah. Jika ada dosa ayah kami, ampunkan dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni pasangan hidup daripada ibu-ibu ini ya Allah, suami-suami ibu-ibu yang hadir ya Allah. Mereka adalah bukan orang yang terbaik ya Allah, tetapi mereka subhanallah berusaha untuk menjadikan yang terbaik buat keluarganya. Berikan kesehatan kepada mereka ya Allah, limpahkan kasih sayang-Mu dengan rezeki yang berlimpah kepadanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, anak yang senantiasa menjadi qurrata a'yun dalam kehidupan kami di dunia, dan anak yang menjadi penolong kami di akhirat kelak ya Allah. Muliakan siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah, bahagiakan siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah. Bayarkan hutang-hutang mereka yang berhutang ya Allah, mudahkan setiap urusan-urusannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabun nikmah wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabal barakah ya Allah. Ya Allah, muliakan guru-guru kami, guru-guru yang mengajar kami ya Allah, muliakan ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, undang kami ke tanah suci-Mu ya Allah untuk melaksanakan haji dan umroh ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu, terima kasih dan mohon maaf. Jangan tertipu dengan usia muda karena banyak orang muda meninggal dunia. Jangan tertipu dengan badan sehat karena banyak orang sehat meninggal dunia. Ibu silahkan ikuti Twitter kami di Manasik Hati ya. Ada nanti bisa komunikasi dengan saya. Untuk hari Senin bisa tanya jawab ya. Hari Rabu saya kasih quote-quote kebaikan insyaallah. Demikian, terima kasih. Jadi sekali lagi ikuti Twitternya Bu, di add aja ya, Manasik Hati insyaallah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.